lalu bagaimana pendelegasiannya atau saat bekerjanya itu bagaimana. Contoh kayak tadi kamu mengajar di, atau misalkan contoh di sini ada ya, misalkan kayak dia mahasiswa tetapi dia juga mengajar di rumah singgah misalkan gitu ya, rumah singgah anak jalanan. Nah, dia ingin mengambil tema ini, boleh gitu ya. Jadi ide ini timbul dari mana, idenya seperti apa, lalu proses pembelajarannya seperti apa yang kamu ajarkan untuk mereka, oke, sehingga mereka mengerti apa yang kamu ajarkan, dan itu kontinuitas berkelanjutan. Dan itu dibuat di dalam TA. Dan itu diperbolehkan. Materi ajarnya nggak perlu ya Pak? Misalnya kita ngajarin jurnal apa gitu. Ya, materi ngajarnya juga kamu input. Jadi kan apa yang kamu ajarkan ke mereka, teknik-teknik kamu mengajar, apa yang kamu ajarkan ke mereka. Nah, itu secara garis besar aja. Misalkan kamu membahasnya, siklus akuntansi misalkan, atau bagaimana cara menabung atau menyimpan keuangan yang baik dan benar gitu. Itu kan edukasi pendidikan tentang akuntansi. Bagaimana cara mengelola keuangan yang baik gitu. Nah, seperti itu. Nah, teknik-teknik kamu mengajar, itu kan jadi pertanyaan kamu nanti di identifikasi masalah. Serta apa yang kamu ajarkan ke mereka, dan berapa lama, terus hasil akhirnya bagaimana. Nah, jadi kontinuitas gitu. Jadi dari ide, proses, hingga akhir, bisa jadi misalkan sebulan gitu kan, atau berapa kali gitu. Sehingga apa yang kamu ajarkan tuh meresap ke mereka gitu. Nah, itu disebut dengan accounting education. Jadi misalkan 1 bulan diadakan pertemuan setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 4 sore misalkan. Lokasinya di sini, rumah singgahnya di sini, dan materi yang diajarkan ini. Nah, jadi seperti itu. Teknik mengajar ke mereka tuh seperti ini. Nah, kalau bisa ada dokumentasinya gitu, dan itu diperbolehkan. Ya, anak keramat dulu ada yang kayak gitu, ada yang Jakarta Utara pun juga ada. Dan itu diperbolehkan. Oke, paham ya? Jadi pilih salah satu nih, Bud. Jadi kamu mau yang mana? Kalau dirasa lebih enak, lebih gampang menulis UMKM, ya silahkan. Karena ini kembali ke akuntansi dasar. Karena kadang begini, kita punya ide banyak nih. Menulisnya kita bingung. Makanya fokus ke satu gitu. Fokus ke satu. Oh, saya coba fokus aja ke contoh nih, ke UMKM. Jadi, nah kamu cari tuh misalkan bagaimana di internet akuntansi UMKM itu, apa bahasa yang harus kamu tulis dulu di latar belakang masalah, kan seperti itu. Jangan berpikir 2 ide, dua-duanya dijalanin gitu. Ujung-ujungnya ini nggak kelar, ini nggak kelar. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, silakan bagi penanya yang lain. Assalamualaikum Pak. Oh, boleh. Waalaikumsalam. Siapa ini? Andi Pak. Dari mana? Andi Pak, dari Cikarang. Oke, silakan Andi. Ada apa Andi? Untuk menghubungi dosen pembimbingnya itu kapan ya Pak ya? Apa nanti maksudnya konsepnya nanti bagaimana gitu Pak? Apakah dari akademik langsung, apa mahasiswa sendiri yang menghubungi dosen pembimbingnya Pak? Oke Pak, Betul? terima kasih Pak. Oh, itu aja. Oke, makasih juga. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi? Mumpung nanti 2-3 orang saya jawab gitu. Bapak mau nanya. Oh, boleh. Siapa namanya, dari mana? Saya Novia Meksanati dari kampus Bekasi. Ya. Mengenai tadi CCR itu maksudnya kayak gimana sih Pak? Contohnya. Oh, ya, oke. Ya, makasih. Iya. TCR atau CSR ini? Maaf nih Novia. SCR, iya. Oh, Corporate Social Responsibility kan? Iya. Oh iya. Iya. Oke, siap. Oke, yang lain silakan. Saya Pak.
Oh boleh, silakan. Siapa dari mana? Saya Wildan Tuhari dari kampus Jakarta Utara. Oke, Izin Wildan. tanya Pak, Iya di boleh. di pedoman TA yang terbaru saya dapat dari kampus sebelah itu ada larangan judul termasuk dengan sistem pengeluaran kas. Oke. Itu maksudnya gimana Pak? Apakah semua sistem pengeluaran kas itu dilarang atau terkecualian seperti itu Pak? Oke, ya siap. Kalau maaf izin teman ini Pak, kalau boleh tambahan untuk beberapa judul yang dilarang gitu Pak, ada pengecualiannya atau udah mutlak semua yang berkaitan dengan itu? Oke, siap. Oke, Terima kasih Pak. iya. Oke ya, 3 pertanyaan dulu ya, saya jawab satu-satu. Oke, pertama Andi, mengenai pembimbing. Nah, jadi begini, kamu kan sudah mengetahui siapa pembimbing kamu dari Smart, ya kan? Nah, langkah selanjutnya, jikalau kamu tahu berapa nomor teleponnya, kamu bisa menghubungi dia. Oke, dan kami, ya, tanya dulu, waktu bimbingan itu dimulai kapan ke akademik? Tanya dulu ke akademik, waktu bimbingan itu dimulai kapan? Apakah mulai Senin depan? Oke, atau mulai hari ini? Karena kalau misalkan mulainya Senin depan, kamu menghubungi hari ini nggak etis gitu. Maksudnya itu begitu. Ya, lantas kalau misalkan mulai Senin depan, ya mungkin mulai Senin kamu telepon atau WA dia gitu kan. Pak, selamat siang, pagi, assalamualaikum dan segala macam. Saya Andi Firdaus dari kampus Cikarang, kebetulan pembimbing saya dan teman-teman, misal kalau kamu tahu gitu ya, atau saya mewakili teman-teman yang di bawah bimbingan Bapak, itu kira-kira kapan kita akan mengadakan bimbingan. Ya, kami ingin berdiskusi dulu dengan Bapak tentang judul yang sudah kami miliki, misalkan seperti itu. Oke. Kapasitas akademik, apakah nanti mereka akan menghubungi pembimbing? Jawabannya tidak. Ya, kapasitas hanya menginfokan bahwasanya bimbingan itu dimulai dari tanggal sekian sampai sekian. Pembimbing itu tahu dari mana bahwasanya bimbingannya kamu gitu. Itu dari saya. Oke, dari saya. Jadi kalau saya belum telepon pembimbingnya, ya belum ada gitu. Pembimbing itu nggak tahu bahwasanya kamu tuh pembimbingnya dia. Oke? Jadi nanti saya akan infokan kepada para pembimbing jumlahnya kalau digabung semua jurusan itu ada ratusan gitu ya. Jadi sabar, masih saya teleponin atu-atu. Nanti kita adakan rapat dengan para pembimbing. Nanti para pembimbing dapat surat tugas dari saya, dari kampus. Nanti surat itu, nanti ada timbul tuh bimbingan itu dimulai dari tanggal sekian sampai sekian. Dan kamu juga mengetahuinya dari akademik. Maka di saat itulah kamu bisa bertanya dengan seperti yang saya bilang tadi. Oke, paham ya Andi ya? Paham Pak. Oke, baiklah. Nambah lagi boleh nggak Pak bentar Pak? Apa? Nambah bentar boleh nggak Pak? Nambah. Boleh, silakan. Misalnya kan saya pernah ada cerita sama temen yang sesudah saya gitu ya Pak. Kalau misalkan kan ada kemarin juga di MPP diajarin kan, semisalnya di materi kita sama tapi pembimbing kita beda gitu Pak. Misalkan saya sama pembimbing saya nggak pernah ada coret-coretan atau evaluasi dari pembimbing gitu kan, sedangkan teman saya materinya sama, cara penulisannya sama, di teman saya itu ada coret-coretannya gitu Pak, ada evaluasinya. Apa yang harus dilakukan gitu Pak? Apa yang harus dilakukan gitu sama kita gitu misalkan. Oke, begini patokannya ya, patokannya begini. Apa yang kamu kerjakan itu harus berdasarkan pedoman tugas akhir.
Misalkan nih ukuran kertasnya misalkan A4 misalkan seperti itu. Terus jaraknya batas kertasnya 4433, spasinya 1,5, hurufnya Arial, ukurannya 12. Pokoknya semua kamu patuhi. Kalau penyaduran buku lebih dari 3 baris jadi 1 spasi. Kalau enggak disambungkan dengan penulis, ya kan? Dan lain sebagainya, kamu mengikuti itu. Walaupun judul kamu sama dengan orang, kamu nggak dicoret, dia dicoret, tidak jadi masalah. Kamu berdasarkan buku. Nah, orang tuh mungkin enggak. Oke, orang tuh mungkin enggak. Jadi, ya, atau berbaik sangka aja dulu lah, gitu ya. Nah, mungkin pembimbing kamu ingin kamu lebih membaca lagi. Tapi, yang jelas, kalau berbeda dengan buku pedoman, kamu tunjukin ke pembimbing. Misalkan begini, oh ini harus 2 spasi nih, jaraknya harus 2 spasi. Lah, di buku bimbingan 1,5 spasi, Pak. Ini ada loh, Pak. Oke, paham? Nah, kalau misalkan seperti itu, dia mengajarkan berbeda dari apa yang sudah ditulis dari tugas akhir, kamu bisa, Pak, tolong dong, Pak, dicatat di kertas, Pak. Di sini ditulis 2 baris. Oke? Pada saat nanti kamu sidang tugas akhir, kan ada 2 komponen. Ada dari segi penulisan, ada dari segi isi. Dari segi penulisan, kalau kamu makin jauh dari pedoman tugas akhir, nilainya makin kecil untuk segi penulisan. Tetapi, kamu berhak, Pak, saya disuruh pembimbing saya 2 spasi, Pak. Ini buktinya, ini tanda tangan tanggal sekian bulan sekian, Pak. Oke, paham, Di? Jadi itu pembelaan kamu. Karena kamu sudah berdasarkan buku pembimbingan tugas akhir. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Iya. Dan satu lagi begini. Ada nggak Pak nanti kalau pembimbing yang sulit dihubungi? Ada. Oke? Ada. Dan saya nggak tahu. Bisa jadi saya. Ya, atau orang lain. Misalkan saya lagi sibuk di bulan ini, ya susah bernapas gitu lah ibaratnya gitu. Harus A, harus B, harus C gitu. Sehingga saya tidak ada waktu untuk menemui kalian. Misalkan seperti itu. Caranya seperti ini, ya. Kamu seminggu itu telepon 3-4 kali ke dia. Dalam waktu 3 minggu dia nggak ada respon, kamu screenshot chat atau apapun usaha kamu buat nelpon dia berapa kali, kamu screenshot, kamu serahkan ke akademik, saya minta ganti. Kalau dalam 3 minggu tidak ada respon dari dia, oke? Saat kamu berbicara begitu dan ada buktinya, maka saya akan ganti orang itu. Paham ya? Jadi itu boleh. Itu privilege yang kamu dapatkan. Kecuali begini nih, kecuali nih, Nur Aisyah, pertemuan pertama dia hadir. Oke, misalkan besok hari Senin, contoh ya, besok hari Senin. Oke, kita semua hadir, kalian hadir semua besok. Oke, begitu 3 minggu kemudian dia menghubungi saya susah, lalu Toto minta ganti, itu nggak bisa. Oke, kecuali dalam 3 atau 4 minggu itu benar-benar memang tidak bisa tuh itu ditemui orangnya. Baik tatap muka nggak bisa, baik misalkan oke, jaraknya jauh, kita jimitan aja Pak, atau nge-zoom aja Pak, nggak bisa juga kebangetan. Pada saat jadwal misalkan oke, saya bisa di hari Senin, misalkan jam 8 pagi, kalian bisa semua, tau-taunya saya nggak bisa. Intinya saya selalu ngeles buat tidak bisa gitu loh. Oke? Kalian lampirkan bukti bahwasanya saya nggak bisa melakukan itu. Didukung oleh misalkan bukan hanya bukan hanya si Andi yang ngomong gitu, tapi Nur pun juga ngomong. Saya di bawah bimbingan Pak Riko juga Pak. Tapi saya juga sama, nggak bisa. Kami kayak begitulah. Di PHP-in, saya kan wanita Pak, ya, misalkan begitu. Oke? Nah, itu bisa.
ya bisa diganti. Ya, kecuali kalian memang misalkan, Nur, kita ada pertemuan hari Sabtu jam 9 ya, nanti di kampus Cikarang jangan sampai telat. Tolong hubungi yang lain. Saya tahu datang nih besok nih. Kok nggak ada yang datang gitu kan? Padahal saya sudah mengumumkan, setidaknya informasi ke saya. Pak, saya nggak bisa besok Pak, saya lembur. Atau misalkan yang lain pun juga sama, maaf Pak, saya lembur. Misalkan seperti itu. Oke, berarti saya nggak perlu datang. Berarti harinya kita reschedule. Itu sebenarnya tergantung enaknya dengan pembimbing aja gitu. Kecuali dia benar-benar tidak bisa dihubungi, barulah saya pun akan memberikan privilege ke kalian semua gitu. Saya tidak menganak emaskan pembimbing A, pembimbing B enggak, atau si A, si B enggak. Semuanya sama. Kalau kalian mendapat perlakuan yang baik, ya alhamdulillah. Kalau tidak mendapatkan perlakuan yang baik, ya ngomong ke saya. Ya, disertakan dengan bukti-bukti yang ada. Karena untuk mengganti atau mengkomunikasikan seseorang kalau tidak ada alat bukti, ibarat ular tuh berkelit terus gitu. Oke? Jadi seperti itu, paham ya? Oke, next. Novia bertanya tentang CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi begini, misalkan nih kamu bekerja di sebuah PT, di mana PT tadi mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk kepentingan masyarakat umum. Apakah itu untuk penghijauan, apakah itu untuk edukasi, atau apapun lah ya. Nah, dana yang disiapkan sepersekian persen itu ada bentuk pertanggungjawabannya, ada bentuk kegiatannya. Nah, berapa dana yang dianggarkan? Contoh, misalkan sekelas PT Unilever, misalkan 150 juta sebulan. 150 juta itu misalkan dibagi dalam kegiatan atau 10 kegiatan. Kamu cukup ambil satu kegiatan. Apa itu satu kegiatan? Terserah apapun itu. Misalkan membantu atau sumbangan ke panti asuhan, misalkan begitu. Nah, satu itu misalkan sumbangan ke panti asuhan, kamu membuat misalkan pertanggungjawaban atas acara tersebut. Oke, misalkan, dari satu acara itu dapat dana 15 juta Pak. Oke, kita membuat kegiatannya ABCD ke panti asuhan tersebut. Oke, ini bentuk pertanggungjawabannya, dana yang dana yang disalurkan oleh perusahaan sekitar 15 juta Pak. Kita mengadakan kegiatan, acara kegiatannya ini. Jadi seperti itu. Bentuk pertanggungjawaban begini. Nah, itu disebut dengan CSR. Atau misalkan ada penghijauan Pak, kita menanam 100 bibit pohon cemara misalkan. Kita kerjasama sama Dinas Pertanian Pak, di jalan ini, itu boleh. Bagaimana bentuk acaranya, pertanggungjawabannya, dan segala macam. Paham ya? Novia. Oke? Ya, paham Pak, paham. Oke. Berarti kalau kayak gitu dibuat kayak laporan keuangannya enggak ya Pak? Ya, iya, kan sama kayak misalkan acara kamu 17-an, kamu jadi panitianya, jadi acaranya apa, bentuk acaranya gimana, dan segala macam kayak gitu loh. Oh ya, anggaran-anggarannya ya Pak ya? Iya, betul, secara realisasinya. Oh ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Itu secara sederhananya seperti itu. Kalau mau lebih jauh, terpanjang nanti. Ya, lalu Wildan, tentang SIA. Ya, jadi begini Wildan. Sistem itu merupakan kumpulan dari berbagai prosedur. Oke, sistem itu merupakan kumpulan dari berbagai prosedur. Kalau prosedurnya cuma satu, itu bukan sistem. Jadi kalau misalkan penerimaan kas di PT itu cuma satu orang, berarti itu bukan sistem, tapi itu prosedur. Yang namanya sistem itu berbagai prosedur, berbagai orang. Misalkan orangnya ada 3, berarti prosedurnya ada 3. Kalau prosedurnya ada 4, orangnya ada 4, misalkan seperti itu. Itu namanya sistem.
Oke, jadi kalau misalkan ada judul tentang sistem informasi akuntansi atau sistem apapun, tentang misalkan entah penjualan, pembelian, tunai, kredit dan segala macam, pahami dulu. Pertama, perusahaan itu harus punya sistem dan prosedur yang baku dulu sebagai bahan perbandingan kamu. Kalau nggak punya, jangan pernah sekali-sekali ngambil sistem. Berikutnya, kamu lihat dulu di perusahaan kamu itu atau di perusahaan tempat kamu observasi itu, adakah data perusahaan itu yang bisa kamu pakai nanti sebagai bukti lampiran. Misalkan kayak penjualan tunai, ada fakturnya, ada apa, nota dan segala macam yang bisa kamu gunakan. Oke. Lalu mengenai judul-judul yang dilarang itu gimana, Pak? Oke. Yang terlalu sederhana. Saya berkonsultasi dengan para dosen pembimbing atau dosen-dosen di Prodi KA. Untuk tugas akhir, anak-anak itu jangan terlalu, bukan dibilang sulit juga gitu ya, atau terlalu mudah juga jangan. Jadi misalkan begini, yang tidak boleh itu adalah akuntansi tentang petty cash dan rekonsiliasi bank. Gimana kalau petty cash itu cuma berapa uang yang digunakan atau ditetapkan oleh perusahaan, lalu untuk pengeluaran A, B, C, D, lalu melaporkan demikian seterusnya. Ya, akuntansi petty cash itu nggak bisa. Akuntansi untuk rekonsiliasi bank nggak bisa. Selain itu semua akuntansi bisa. Pajak pun juga sama. Kalau cuman pajak menghitung, cuman judulnya perhitungan PPh pasal 21, itu nggak bisa. Harus komprehensif dari hulu ke hilir. Itu maksud saya tadi. Terus sistem informasi akuntansi yang berkaitan dengan itu, kalau judulnya diawali dengan prosedur, itu nggak boleh. Oke, karena prosedur itu cuma satu. Saya maunya sistem kumpulan dari berbagai prosedur, itu maksud saya. Oke, jadi jangan saya bukan mengambil ingin memberatkan mahasiswa, itu enggak. Jangan terlalu mudah juga, gitu. Maksud saya itu begitu. Ini kan pengalaman akhir gitu. Kalau terlalu mudah, gak enak juga dilihatnya nanti. Ya, sebenarnya kamu tuh bisa menggali lebih jauh. Nah, jadi seperti itu. Oke ya, ini sudah 2 termin. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Wildan. Oke, karena sudah jam 8, saya cukupkan sampai di sini dulu pertemuan pada malam hari ini. Nanti kalian minta info aja ke akademik, kapan mulai bimbingan itu, dari kapan sampai kapan. Dan harap hubungi bagian hubungi pembimbingnya kalau memang sudah dimulai waktunya gitu. Ya. Kapan mereka bisa, misalkan begini, satu kampus kamu itu ada 5 orang. Ya, sudah rembukan aja siapa yang perwakilan buat hubungin gitu, misalkan begitu. Kapan ketemuannya, enaknya di mana gitu. Bapak enaknya di mana gitu, apa di kampus kami gitu kan, atau di kampus mana gitu, atau dimanapun boleh. Kalau saya di mana Pak? Kalau bimbingan saya mah gampang, di mana aja bisa gitu. Bahkan di Indomaret pun juga bisa. Ya, jadi lumayan lah gitu. Tetapi sekali lagi, bagi saya tugas akhir ini merupakan suatu tugas khusus. Jadi mudah-mudahan di bawah bimbingan saya itu nggak bosen kalau revisinya banyak. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya katakan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Jikalau memang ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan ke bagian akademik atau WA saya pun juga bisa. Kalau saya nanti misalkan ada waktu senggang, pasti saya balas. Oke, saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.